Kita mau merapat ke lahan food estate tim bincang tipis-tipis. Tim bincang tipis-tipis bersama Ibu Kadis Pertanian Kapuas Kalteng sedang menuju lahan ekstensifikasi food estate. Ini setiap motor ini bertahun nih pemirsa medannya menuju lahan. Baru saja melakukan liputan di area ekstensifikasi lahan food estate bersama senior kita Bang Kahfi Siregar, Erwin Halomoan Daulay, dan saya sendiri Erman Tale Daulay, langsung dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari Desa Mawar Mekar, Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Tale Trias Info biasanya yang melakukan bincang tipis-tipis kali ini akan dipadu dengan liputan tipis-tipis langsung ke lapangan dengan menghadirkan bintang tamu Ibu Yaya, Kadis Pertanian Pemkab Kapuas, Kalimantan Tengah. Terima kasih Ibu Yaya sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis terkait tema soal food estate. Ekstensifikasi lahan, di mana lahan yang tadinya semak belukar disulap menjadi lahan sawah yang produktif. Kita ingin berbincang tipis-tipis dengan Ibu Yaya untuk mengiris tipis-tipis perjalanan program food estate padi di Kabupaten Kapuas. Bisa dijelaskan nggak Bu? Ini saya lihat ada spot-spot yang apa ya mewakili konsep pengembangan food estate. Coba dijelaskan dulu, Bu Yaya. Ini pertama-tama kita Pak ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Kementerian Pertanian yang sudah memberikan kita program food estate, terutama kegiatan ekstensifikasi yang ada di Kabupaten Kapuas. Kali ini kita berada di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak. Di sini ada padi yang sudah ditanam, yang semula hanya di sini ada semak belukar, terlantar tidur ya. Iya, dan sudah lahan tidur beberapa waktu dibuka dengan adanya kegiatan ekstensifikasi kemarin, langsung dicoba tanam. Ya di sini lumayan langsung bisa kita panen. Sekarang kelihatan sudah mulai mengurai padi-padinya. Ini ada yang dicoba mereka, ada yang Inpari 32, ada yang Supadi di sana. Di samping itu di sini juga diselingi dengan tanaman hortikultura. Tadi ternyata di sini ada tanaman sawi yang sudah bertahun-tahun ya Pak ya itu ditanam. Kemudian juga ada itu kacang panjang. Lalu di sini ada juga konsep peternakan di sini kita Pak ya. Ini hari ini dikurung karena katanya padinya lagi mengurai, jadi dikurung. Sebelumnya justru sebenarnya dengan adanya itik ini di sini pada saat tanaman masih muda itu mereka lepas dan itu sangat menguntungkan karena mereka bisa memakan siput-siput yang menjadi hama dari tanaman padi itu Pak. Dan petani pun terbantu sebelum panen. Mereka bisa mendapatkan hasil dari sayur mayur, dari telur bebek. Iya. Jadi di sini ya inilah seperti inilah sebenarnya konsep dari food estate itu Pak. Jadi tidak hanya terpaku pada satu komoditas, tetapi semua ini terpadu. Itu sebenarnya yang namanya food estate itu. Di sini bisa kita lihat seperti ini sebenarnya. Dalam semangat kebersamaan, gimana dengan sinergi Dinas Pertanian Kapuas, Provinsi Kalteng, Kementan RI gimana, Bu? Oh, kita memang selalu ini Pak, lalu ini ya berkoordinasi kerjasama teman-teman dari kementerian itu yang sangat mensupport kami juga dalam bantuan anggaran, kemudian juga dari provinsi juga ada itu satkernya memang di sana, tetapi kami memang selalu
turun kalau dalam pencatatan data, apa evaluasi, monep segala macam itu dari Kementan bersatu dengan provinsi dan di kabupaten. Artinya kita data tidak pernah satu-satu, Pak. Tetapi semua turun dan sama-sama data itu bersama. Jadi tidak ada istilah yang data palsu atau data itu rekayasa karena semua ini bersatu sama-sama. Jadi Ibu menepis yang isu nasional yang mengatakan food estate gagal lah, nggak produktif lah, kan masih berproses ya, belum bisa. Saya berani menyatakan kalau untuk Kabupaten Kapuas, program food estate sukses Pak, berhasil. Sekali lagi kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, kami di sini sukses. Dan tidak hanya di sini ya, yang paling memekam untuk Kabupaten Kapuas itu kan Dadahub ya. Dadahub dikatakan di sana ya, dan sekarang katanya di sana yang banyak buang-buang dana ya, karena di sana selalu gagal-gagal. Bapak silahkan lihat sekarang di sana ada kemarin untuk di Desember kita tanam 90 hektar untuk di A5, 100 hektar. Ini untuk percepatan Pak ya, karena memang di sana kan memang lahannya lumayan berat kemarin, berat. Dan 100 hektar di A1 itu kita di sana memang perlakuannya khusus, dalam artian bukan extend dan intensifikasi, tetapi mereka di sana memang percepatan pertanaman, tetapi sebenarnya ya sebelum-sebelumnya tidak pernah ada tanaman padi. Kita fokus dulu ke extend ini Bu. Ya. Pasti tantangan namanya alam, kesuburan, itu bagaimana Ibu menjelaskan itu? Kemarin sangat menjadi tantangan kami karena dari bulan Januari sampai Desember tahun 2022 itu kita tidak pernah ada yang namanya musim kemarau, selalu hujan turun terus menerus Pak, dari Januari sampai Desember itu sangat berat buat kami, sampai lumayan airnya juga. Tapi sekarang sepertinya alam sudah mulai bersahabat, air sudah mulai terkendali di sini. Ya seperti ini yang Bapak bisa lihat ini. Visi ke depan extend ini kesinambungannya gimana, tingkat optimisme Ibu soal kesinambungan, keberlanjutan, sustainable kalau bahasa orang kerennya. Ya. Oh sangat optimis Pak kita. Ini teman-teman kita para petani ini luar biasa loh semangatnya untuk tetap ini melanjutkan ini, bahkan mereka tidak peduli ada dapat bantuan atau tidak, bagi mereka mereka pun sanggup dengan swadaya mereka akan tetap. Oke, saya mau lihat dari trennya ya. Kalau kan tren dari positif atau negatif dari produksi dan panen. Saya mau lihat udah berapa kali panen ini lahan baru ini. Ini digarap dari tahun berapa ini? Dari tahun kemarin 2021 ya. Oh, masih baru, hebat. Ya. 2021 kan, masih bahan baru. Iya. Masih kesuburannya masih belum biasanya 3 kali panen baru optimal lah. Ya. Berapa hasil panennya kemarin Pak? Perdana seininya aja pernah berapa? 32 artinya 3,2. Ya. 3,2 ton per hektar. 3,2 ton per hektar. Itu pertama ya. Udah tinggi lah 3,2 ton per hektar. Memang kelihatan kok Pak anunya, kan baru keluar nih. Anakannya lumayan. Terutamanya Supadi tadi ya. Anakannya luar biasa. Jadi kan patokannya dari anakannya. Kalau semakin besar. Kalau untuk Supadi itu saya hitung anakannya ada sampai 40 Bu. Wow, gila. Kalau untuk Impari ini kurang. Ya, ini Pak petani siapa namanya Pak? Pak Rudi Rudianto. Pak Rudianto. Coba cerita dulu sebelum dan sesudah lahan ini dulu. Apa dulu lahan terlantar berubah disulap menjadi sawah? Coba cerita dulu. Enggak Pak, dulu ini lahan terlantar. Jadi lahan ini lahan bekas kebun sengon. Nah setelah puluhan tahun kami tidak bisa mengelola, soalnya kan pemerintah pemerintah melarang untuk membakar lahan. Nah jadi kami tidak berani menggarap Pak. Nah dengan adanya program Food Estate ini, ya alhamdulillah semua bisa terbuka dan kami alhamdulillah di sini bisa menanami bercocok tanam gitu di lahan ini. Kami bisa menanam sayur, menanam padi kan. Nah jadi menurut kami masyarakat sangat membantu gitu. Bisik-bisik di antara teman petani gimana soal food estate ini ke depan? Oh ya, mudah-mudahan ke depannya bantuan tetap berlanjut Pak seperti biasa. Soalnya kami agak kesulitan untuk mencari pupuk nih Pak. Apa aja ini aspirasi yang mau disampaikan ke pemerintah? Biar ada intervensi dari pemerintah. Kalau bisa ya untuk ke depannya bantuan tetap berjalan Pak seperti biasanya. Soalnya kami masyarakat kecil sangat kesulitan untuk mencari pupuk subsidi Pak. Artinya program Food Estate itu sendiri harus berkelanjutan. Supaya bisa dapat ini tadi ya, bantuan saprodi segala macam. Bu Yaya, saya mau ini sedikit iris tipis-tipis lagi nih Bu. Berapa hektar lahan ekstensifikasi
di Kabupaten Kapuas secara keseluruhan, walaupun spot-spot begini ya kan, berapa hektar keseluruhan? Untuk tahun 2021 itu berjumlah 12.769 hektar yang tersebar di 7 kecamatan Pak ya. Kemudian untuk tahun 2022 ini berjumlah 1.175 hektar. Ya, tersebar hanya di jalur Blok A. Ini yang ekstensifikasi semua berarti 12.000. Kan nggak mungkin bisa digarap secara penuh, pasti juga bertahap-tahap. Berapa hektar yang sudah berbudidaya? Yang kemarin untuk tahun 2021 itu sekitar 2.463 Pak. Dari 2.463 itu sekitar 2.442 yang berhasil panen. Berkisar dari 1,8 sampai 4,5 ton per hektarnya. Ada juga yang 4,5 ton ya, udah bagus. Sekitar daerah Batago itu dua desa Baguntan Raya sama Terusan Raya Barat itu 4,5, karena memang di sana sebenarnya tinggal daerah bukaan lahan baru ya, tetapi untuk irigasinya sudah bagus Pak. Ya. Kalau penyempurnaan apa lagi yang Ibu inginkan dari pemerintah pusat supaya lebih gerak cepat lagi food estate, terutama yang ekstensifikasi? Untuk sementara ini kan mereka pemerintah hanya terfokusnya di Blok A nih Pak, yang untuk ini ya. Artinya paling tidak irigasi kita ya, infrastruktur pertaniannya yang paling utama Pak. Yang perlu tata kelolanya kembali supaya air kan bisa keluar masuk nih, pintu airnya nih Bapak lihat ada nggak? Belum ada ya. Kasihan, dan di sini jaringan irigasi tersiernya juga belum. Apabila itu semua bisa agak lebih optimal, saya yakin dan percaya kita mungkin bisa panen 6 sampai 8 ton ya. Bisa Bu. Di daerah Terusan kan sudah seperti itu. Nah, di sana lumayan sudah, walaupun belum 100% tersedia untuk tata air atau irigasi maupun infrastrukturnya. Di sana mungkin 75 sampai 80, bayangkan bisa 6 sampai 8 ton per hektar. Nah, di sini hampir tidak ada sama sekali, masih seperti ini manual untuk jaringan irigasi tersier maupun pintu airnya tidak ada. Itu sudah, tapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka mampu panen Pak. Jadi memang infrastrukturnya yang paling utama. Di samping seperti kata Pak ini tadi, Pak Rudianto, bahwa kemampuan mereka Pak ya di dalam ini pengadaan saprodi ataupun bibit masih terbatas. Nah, mudah-mudahan dengan berkelanjutannya program food estate ini bisa membantu paling tidak untuk para kelompok tani yang ada di Kabupaten Kapuas. Secara menyeluruh program food estate ini gimana Ibu Memana? Secara menyeluruh, baik instan maupun yang extend. Sangat membantu Pak, terutama 2-3 tahun ini kan kita dilanda pandemi. Iya Bu Kades. Pandemi kemarin, jadi memang mereka sendiri sangat kekurangan dari hal saprodi segala macam Pak. Kita kemarin luar biasa dengan adanya food estate ini dimanfaatkan benar-benar. Intensifikasinya kemarin juga di beberapa kecamatan itu juga sangat membantu kami. Apalagi ekstensifikasi, kita tahu yang awalnya di sini lahan ini kan memang lahan rawa yang lahan tidur ya, dibuka tiba-tiba, itu sangat luar biasa. Kita juga dibantu teman-teman ini kan dengan saprodi. Nah, kalau ini sampai tidak dilanjutkan, saya rasa ya kasihan, apalagi lahan sudah terbuka. Untuk apa kalau tidak dimanfaatkan betul-betul? Iya, katanya lahan yang begitu luas kadang juga SDM-nya juga kurang untuk tenaga ini ya. Itu sebenarnya memang gini Pak ya penjelasannya, masalah SDM. Kan ini semua lahan yang ada ini ekstensifikasi ini kan kita lakukan SID. Pada saat SID itu kan jelas kepemilikannya, ya. Nah, jadi di situ kelihatan sebenarnya manusianya ada, tapi yang jadi masalah dengan kondisi yang ada itu Pak, yang lahannya masih rawa apa segala macam, terutama di daerah hub itu kan, ya itu pada kenyataannya mereka tidak mungkin bertahan hanya duduk diam Pak. Selama itu tidak dimanfaatkan lahannya, tidak diolah, tidak dibuka, mereka larinya ke perkebunan sawit, ke kota untuk bekerja, tapi anak istrinya tetap bertahan Pak di tempatnya asalnya itu sebenarnya ada. Nah, jadi kalau ini sudah terbuka, saya yakin dan percaya dengan sendirinya mereka nanti akan kembali. Soal ini Bu, intervensi teknologi ya, mengingat ada juga suara yang mengatakan ini kita pesimis karena lahannya kan asem, gambut lah, itu secara nasional nih kan. Orang jadi
pesimis ekstensifikasi ini, walaupun tidak sama dengan Jawa gitu, tapi orang pesimis dari apa? Tapi ada yang mengatakan ada intervensi teknologi, gimana Ibu Kadis? Selama ini kita Pak ya, pengalaman kita terutama kita kan sudah jadi patokan kita daerah terusan. Udah ada percontohan ya kan, tinggal Udah menularkan. tinggal kita menerapkan, yang penting punya kita asal ada kapur, pemberian kapur untuk menaikkan pH. Kita aman Pak, kita di sini ya, tidak ada masalah. Bahkan saya rasa dengan dibukanya lahan seperti ini, ada teknologi mekanisasi Al-Sintan. Di samping memang kita semakin modern, salah satunya tahu ya Pak, karhutlah itu jadi teratasi. Oh, Kalau kebakaran dulu- hutan ya, Iya. iya. Kalau dulu kan orang nanam sebelum nanam pakai bakar lahan, tapi sekarang teknologi pakai traktor roda 4, roda 2, buka lahan pakai itu semua. Tidak ada lagi asap di Kalimantan, Pak. Itu salah satunya. Jadi Ibu bisa menyampaikan optimisme untuk ekstensifikasi lahan ini Sangat ke depan akan Sangat banyak positifnya buat kita, Pak. dan ke depan juga bisa menghasilkan panen yang Lebih lagi, Lebih saya lagi. yakin ini kan karena tahap pertama, tahap kedua sudah menjadi kebiasaan. Para petani juga tahu nanti biasanya di panen ketiga, keempat ya baru bisa optimal ya Pak ya. Nah, itu, ini PPL juga sudah pengalaman kok dari zaman dulu. Ya. tapi yang ekstensifikasi kalau ada 1-2 yang gagal wajar lah, tidak nggak mungkin Ya. semua lah. Mungkin dari 12.000 mungkin ada yang 100 Ya, hektar yang gagal ya wajar-wajar. sebenarnya gagal bukan karena apa ya, bukan karena kita malas atau ada, tapi karena memang kondisi alam Pak ya. Karena sebagian ternyata pada saat kita olah lahan ini kemarin kan, ini kan ternyata di bagian bawahnya itu kan tanahnya itu ada yang sangat dalam ya, ada airnya, ada yang memang dangkal, ada yang dalam. Itu aja permasalahannya. Jadi yang dalam-dalam itu ya, itu yang memang jadi kendala kita Pak. Itu kan. Jadi dalam satu hamparan ini ditemukan ada yang dalam, ada yang dangkal, tidak rata ya, tidak sama kan? Waktu tanam pertama kita belum bisa tanam semua ini. Iya. Soalnya ada yang berlubak-lubak semua. Iya, Setelah lubak-lubak itu kita artinya dalam. Iya. kita traktor kan bisa diratakan dari segi Ya, artinya masih berproses. Jadi Ibu gimana menyikapi ada suara sumbang yang mengatakan, waduh, Ibu pasti dengar dong baca berita gitu kan, lagi berproses gitu, gimana Bu? Kita nggak patah semangat, kita tetap semangat semua ya. Kita ya, kita tidak ada masalah. Saya memotivasi teman-teman. Yang penting kita tanam, kita panen. Bapak mau ini saya cerita, salah satu ekstensifikasi kami di Kecamatan Basarang ya. Nah, Kecamatan Basarang itu 15 sampai 20 tahun yang lalu itu tidak pernah ada padi ya Pak ya. Nah, kami kemarin kan tahun 2022 kemarin kita panenkan 243 hektar di Desa Batuah Kecamatan Basarang. Itu kegiatan ekstensifikasi di tahun 2021 yang baru kita tanam kemarin, itu berhasil Pak panen. Oke, Ya, jadi kan Bapak percaya berapa produktivitasnya? berapa? Baru sekali tanam langsung 3,54 loh. Itu bisa dibuktikan itu ya, bukan Itu yang ubinannya orang, bukan kita juga Iya. nurut aja. Artinya kita tidak merekayasa. Itu semua ada petugas khusus yang memang yang berwenang untuk ubinnya. Jadi itu pakai ubin ya Pak ya, ubinan ya. Nah, jadi bukan kita. Dan itu semua kan dihadiri dari Kementan, menyaksikan dari itu kan dari media kemarin Metro TV sama TV One juga menyaksikan. Jadi kita tidak ada rekayasa. Itu semua memang. Oke, terakhir nih Bu Kadis, lahan di Jawa kan semakin menyempit. Konversi lahan dari sawah subur berubah jadi properti, perumahan, perkantoran, kereta api, jalan tol. Mau nggak mau kita sebagai anak bangsa harus menyukseskan food estate demi untuk pangan nasional ke depan. Gimana? Bu Yaya. Iya, sepakat Pak. Kita tetap siap. Kita buka dulu yang 12.769 tadi. Kami siap untuk menyukseskan yang itu dulu. Pelan-pelan nanti kita ini kan asal food estate tetap jalan, tetap lanjut ya. Kita semua tetap semangat. Ini armada saya, ujung tombak kami, para PPL ini Pak, selalu standby siang malam Pak. Jadi kita tetap siap dan kita dukung itu sepenuhnya. Bahwa food estate di Kabupaten Kapuas kami sambut tetap program kerjanya, program food estate-nya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Yaya dari kawasan ekstensifikasi food estate Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.